Lutfi Aulia. Jadi di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran. Jadi tunggu di next video ya guys. Bye. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Batuk ya ampun. Nah, biar semangat pagi ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Amin. Nah, sekarang ice breaking yuk. Ayo. Ih, nggak mau berdiri, harus berdiri, Bu. Tapi kamu dulu. Kamu dulu. Hah? Kamu dulu. Ayo, kita harus ice breakingnya pertama. Tepuk semangat. Ada yang tahu gimana? Ini Bu ya. Iya. Semangat. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Gitu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, gitu ya. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Jadi kali ini Ibu akan kalian udah pernah dengar tentang penjajah Indonesia belum? Pernah sih Mbak waktu itu cerita, tapi nggak tahu. Ya, presiden pertama Indonesia siapa? Prabowo. Prabowo tuh sekarang. Bukan, Dahlia. Bukan. Bu, buah apa yang paling manis? Kamu sih, jangan kayak gitu. Itu nggak Nah, sejarah di Indonesia itu mulai pada 1957 pada era Soekarno. Siapa yang kenal Insinyur Soekarno? Tahu, tapi nggak kenal. CEO FMBG. Itu Pak Prabowo. Nggak boleh kayak gitu loh, itu presiden kita. Nah, terus fokus utamanya waktu merdeka itu terdapat evolusi dari pemahaman hak kewajiban warga negara. Yang pertama ada Orde Lama, Orde Baru, sama masa reformasi. Nah, masa reformasi itu kapan? Coba ada yang tahu? 2023. 1945. 2022. Berapa coba? 1998 sampai sekarang. Wow. Nah, terus pada masa reformasi itu terdapat kurikulum yang diubah. Dulunya kan ada K13, kurikulum 13, sekarang bangsa Indonesia itu dijajah sama bangsa apa coba? Belanda. Sama Portugis. Udah terus kamu sih, kamu. Tapi kayak gitu ya. Nah, terus habis itu Portugis itu juga merupakan bangsa Eropa. Pasti ganteng-ganteng. Iya, semoga kita nggak ngalamin itu. Nah, yang datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tahu? Tidak. Itu di bawah pimpinan. Ya, mereka itu menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kalian udah lahir belum? Nenek moyang. Oh iya. Nenek moyangmu udah lahir. Dan kemudian mencapai Maluku. Pengaruh mereka mulai memudar setelah persaingan ketat dengan Belanda. Setelah Portugis datang, terus Belanda juga datang, tapi bukan pada tahun 1511, tapi di tahun 1602. Nah, terus ada namanya, kalau Belanda itu membentuk serikat perdagangan namanya VOC. Oh iya tahu. Iya, VOC. Nah, yaitu Serikat Dagang Belanda. Ini diberikan hak istimewa. Mereka Istimewa. Kalian gak boleh kayak gitu
sama gitu. ya masa bully. Iya, maaf ibu. Nggak boleh ngebully kan. Maaf bu. Kita kan band alpha. Nah terus habis itu Suruh siapa? gini orang-orang di pribumi itu harus menjual rempah-rempah ke orang Belanda, tapi menjualnya dalam keadaan murah, barang-barangnya murah, nggak boleh mahal. Pokoknya misal 5.000 ya udah 5.000 aja, nggak boleh dinaik-naikin. Misal harganya aslinya 10.000, terus Belanda itu mereka belinya 5.000, nggak boleh lebih, harus 5.000 gitu. Aduh kan dulu 5.000 udah banyak banget bu. Ya kan itu ibarat. Kalau sekarang tuh sedikit sih bu, 5.000. Iya seorang sedikit. Iya. Terus habis itu ini apa itu Belanda ngejual rempah-rempahnya di negara mereka dengan harga yang sangat mahal. Habis itu di Belanda itu tuh rempah-rempah sama emas itu dulu lebih mahal rempah-rempah daripada sama emas. Kok bisa ya bu? Iya, soalnya di sana kan juga berguna. Rempah-rempah itu bisa jadi Lebih obat. bermanfaat ya. Ibu katanya waktu itu sih aku bilang, ibu tahu yang itu nggak Black Death? Film. Virus itu bu. Oh iya, aku tahu. Nah, terus ya. katanya rempah-rempah Indonesia Jadi itu obatnya kan sama emang itu benar bu? Ibu belum tahu. Pernah dengar saja. Nah, terus habis itu terus setelah itu Belanda semakin serakah dan menguasai Indonesia. Terus menguasai Indonesia sampai mereka menjajah seluruh negeri Indonesia termasuk Pulau Jawa. Kalian sekarang di mana? Pulau Jawa. Ya, kalian di Pulau Jawa. Jogja. Pulau Jawa. Jogja tuh nggak ada pulaunya ya. Pulau Jogja nggak ada bu. Nggak ada. Kok bisa lah Nanti katanya bilang sama Prabowo aja ya, disuruh buat pulau sendiri. Kok Prabowo mulu sih bu? Iya. Ya kan ayah negaranya sekarang Prabowo. Iya bukan kayak kita. Nah, setelah itu Belanda kan menjajah. Kedatangan Jepang itu mengiming-imingi memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Ternyata Jepang semakin seenaknya sendiri, mereka menguasai Indonesia. Bahkan orang Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera kita sendiri. Nah, setelah itu terdapat pengeboman antara kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Nah, jadi orang Indonesia disuruh membantu Belanda buat melawan sekutu. Terus habis itu orang Jepang itu kalah dan Belanda kembali lagi. Namun setelah itu Indonesia merdeka. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam